Nah, kira-kira apa ya dok bedanya mimisan ini sama ingus yang bercampur darah begitu dok? Kita sebut sebagai mimisan memang murni dari pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darahnya yang mengeluarkan darah ya, arteri biasanya ya di daerah mukosa hidung. Kalau lendir yang bercampur dengan darah, kalau istilah medisnya kita sebut sebagai blood Hmm. stenotore. Dia lebih spesifiknya itu kita kaitkan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya kronik. Jadi mimisan itu sebenarnya terjadi karena pecahnya pembuluh darah di lapisan mukosa hidungnya. Apakah mimisan yang sering dan lama ini bisa mengindikasikan ini penyakit yang serius begitu dok? Seperti gangguan pembukaan darah atau mungkin tumor begitu Oke. dok? Nah, yang saya seperti sebutkan di awal bahwa ada beberapa penyebab ya. Misalnya pada anak-anak memang yang satu tadi ada penyakit kelainan kongenital yang Hmm. contohnya saya sebutkan pembuluh darah yang melebar. Bisa juga karena gangguan lainnya, anak-anaknya tidak bermain, tidak lagi korek hidung, tidak apa, kok tiba-tiba ada darah, ya harus diperiksakan. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast spesial dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-117. Podcast ini diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wajo. Nah, saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Nura Harfi, dokter umum yang sedang bertugas di RSUD Lamadu Keleng. Nah, podcast ini bukan hanya sebagai momentum perayaan, tetapi juga sebagai pengingat tentang peran dokter di seluruh pelosok negeri. Bukan hanya sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai pendidik, pendamping, dan juga pelindung kesehatan masyarakat. Nah, sebagai bentuk bakti kami untuk terus meningkatkan informasi medis ke semua kalangan, dari telinga hingga ke hati masyarakat, hari ini kami akan mengangkat topik yang sering terjadi dan sering membuat panik, tetapi apakah sebenarnya berbahaya atau tidak, yaitu mimisan, bagaimana kira-kira penjelasan medis dan juga kapan kita harus ke dokter. Nah, setiap orang mungkin pernah mengalami kondisi mimisan ya. Mungkin orang awam biasanya mengenali bahwa mimisan itu penyebabnya karena kepanasan saja, dan tidak sedikit pula yang panik atau khawatir. Nah, kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana pertolongan awal pada pasien dengan mimisan? Nah, hari ini kita sudah beruntung sekali ya karena sudah ada narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Risma Hasroni, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala leher yang berpraktek di RSUD Lemadu Keleng dan Bintang 5 Medika. Nah, saya izin sapa terlebih dahulu. Halo Dokter Roni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Kira-kira dokter hari ini kabarnya bagaimana dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya dok ya. Sabar-sabar. Alhamdulillah. Nah, kira-kira dokter kesibukannya bagaimana dok akhir-akhir ini dan setiap harinya mungkin dok? Untuk sekarang Mm-mm. praktek seperti biasa, bertugas di Lamadu Keleng, praktek di Bintang 5 Medika, ya selebihnya jadi ibu rumah tangga, urus anak, urus suami, Insya Allah seperti ya dok biasa. ya. Balance ya dok. Nah, Oke. Nah mungkin kita mungkin langsung aja ya dok ya karena sudah sepertinya sudah tidak sabar. Nah kira-kira mungkin dokter bisa memberikan gambaran sedikit dok bagaimana kira-kira mimisan itu dok. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menjelaskan secara umum dulu ya. Epistaksis itu apa sih, orang bahasa awamnya mimisan ya. Kalau dalam dunia kedokteran kita sebut sebagai itu tadi, epistaksis. Jadi mimisan itu sebenarnya terjadi karena pecahnya pembuluh darah di lapisan mukosa hidungnya. Jadi mukosa itu seperti kalau di bagian luar adalah kulit, sementara di hidung lapisannya disebut sebagai mukosa. Nah, di Hmm. bawahnya itu ada pembuluh darah. Nah, itu kalau terjadi perdarahan atau robekan keluar darah, itu yang disebut sebagai mimisan. Sebenarnya secara umum dia ada yang sifatnya penyebabnya lokal, adapun yang sifatnya secara umumnya sistemik. Maksudnya itu sistemik, tidak penyebab yang bukan berasal dari hidung. Tapi harus kita tahu juga secara anatomis ya, awalnya dulu kenapa sih bisa ada mimisan, kok bisa terjadi perdarahan meskipun ada pemicu atau tidak ada pemicu. Jadi sebenarnya di hidung kita itu ada dua area yang harus kita waspadai. Di area hidung kita ini kan ada bagian tulang ya, bagian tulang tengah pembatas antara hidung kiri dan kanan. Nah, di masing-masing samping kiri dan kanannya itu ada pembuluh darah yang melekat. Kumpulan dari pembuluh darahnya itu ada dua kelompok utama, ada di bagian depan dan ada di bagian belakang. Di bagian depan inilah kalau pada anak-anak yang sering berdarah, Hmm. kalau pada orang dewasa cenderung di area paling belakang, yang hidung belakang. Bagian depan namanya
mungkin biasa dengar little area ya. Little area artinya kumpulan dari beberapa pembuluh darah. Daerah depan itu namanya little area atau plexus Kieselbach. Kalau dia di area belakang, itu lebih ke arteri besar, memang arteri sphenopalatine. Jadi dia disebut sebagai Woodruff, area Woodruff. Kalau pada umumnya masyarakat datang, misalnya anak-anak ataupun penyebab trauma daerah hidung itu daerah depan hidung. Nah penyebabnya ya secara umum itu tadi saya bilang bisa penyebabnya lokal, artinya kelainan ataupun penyebab yang terjadi langsung di daerah hidung, bisa juga secara sistemik. Contoh ya kalau misalnya ada lokal trauma hidung maksudnya sesuatu yang terjadi langsung pada hidung, misalnya kebiasaan korek-korek hidung. Nah itu yang sering terjadi pada anak-anak, kebiasaan ngupil, gosok-gosok hidung, digosok hidungnya. Biasa pada anak-anak yang punya alergi, bukan cuma anak sih, orang dewasa juga kalau dia punya alergi sering digosok hidungnya itu bisa berdarah karena terjadi gesekan mukosa ya, sebut tadi dia rapuh. Kemudian bisa juga secara lokal, misalnya kalau punya penyakit bawaan yang memang tidak bisa kita hindari, misalnya dia ada namanya istilahnya telangiectasis herediter. Itu kondisi di mana orang sudah lahir dengan pembuluh darah yang lebar. Jadi pembuluh darah di daerah hidungnya itu dia lebar dan rapuh, telangiectasis namanya. Jadi itu sedikit saja pemicu bisa langsung berdarah lagi. Itu banyak kejadian pada anak-anak. Yang ketiga, kalau pengaruh secara sistemik, misalnya pasien-pasien yang punya penyakit degeneratif atau dia punya penyakit kardiovaskular. Contoh juga misalnya pasien hipertensi. Kalau pasien hipertensi itu pembuluh darahnya kan rapuh ya, pembuluh darahnya rapuh. Jadi sebenarnya secara khusus nanti kita bahas. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan langsung dengan epistaxis ini. Lebih nyaman kalau kita bahas sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud oleh Boleh dok. iya. Kalau untuk secara umumnya itu saja, intinya epistaxis atau mimisan itu terjadi karena pembuluh darah di area hidung itu pecah. Itu aja secara umum dulu. Nanti kita bahas lebih detail dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan. Boleh banget dokter. Nah tadi sudah dijelaskan gambaran umumnya mengenai mimisan dan juga penyebabnya ya dok ya. Nah kira-kira apa ya dok bedanya mimisan ini sama ingus yang bercampur darah begitu dok? Oke. Kalau kalau kita sebut sebagai mimisan, memang murni dari pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darahnya yang mengeluarkan darah ya, arteri biasanya ya di daerah mukosa hidung. Kalau lendir yang bercampur dengan darah, kalau istilah medisnya kita sebut sebagai blood stain rhinore. Dia lebih spesifiknya itu kita kaitkan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya kronik atau misalnya contohnya juga infeksi yang sudah lama, misalnya sinusitis, infeksi lama ya. Jadi dia lendirnya bercampur darah, dia berupa bercak. Kalau epistaxis murni darah yang mengalir. Nah kalau darah bercampur lendir, dia lebih ke bercak tapi bercampur dengan lendir. Entah lendirnya itu masih berwarna bening atau sudah berubah warna ya karena pengaruh infeksi. Itu pada salah satu penyebabnya juga bisa karena tumor. Itu memang butuh pemeriksaan lebih lanjut kalau yang seperti itu. Itu sudah mengindikasikan kita harus ke dokter kalau sudah ada yang seperti itu. Sebenarnya dua-duanya pun juga ya kalau sudah ada perdarahan di daerah hidung ya kita nggak boleh mengabaikan, harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Betul sekali dok. Berarti bedanya dari konsistensi ingus yang dikeluarkan ya dok ya, dan lebih berbahaya yang kronik yang lebih ada lendirnya begitu ya dok ya. Soal berbahaya atau tidaknya kita nggak bisa langsung mendefinisikan bahwa ini berbahaya atau tidak. Kalau misalnya tergantung lagi dari kondisinya, misalnya kalau perdarahannya aktif yang ngocor itu kan juga berbahaya karena itu kasus kegawat daruratan yang harus segera dilakukan tindakan karena bisa menyebabkan anemi dan lebih ke situasi yang berbahaya lainnya. Kalau misalnya yang blood stain rhinore, lendir bercampur darah itu kan dia tidak sifatnya kegawat daruratan, tetapi butuh sudah menjadi alarm lah buat kita bahwa ada situasi lain yang harus mendapatkan pemeriksaan lanjut. Tidak boleh diabaikan. Betul sekali dok. Nah tadi ada beberapa ya dok ya yang seperti ada perdarahan yang tidak berhenti begitu. Nah itu kan lebih berbahaya ya dok. Kapan saja mimisan ini dikatakan berbahaya dan kapan harus segera dibawa ke dokter dok? Apakah kalau misalnya mimisan sedikit saja itu bisa ditangani di rumah begitu dok? Atau ada beberapa kondisi seperti mungkin pada pasien yang usia lanjut atau ada beberapa indikasi begitu dok harus diperiksakan ke dokter? Jadi kalau kita bicara soal mimisan,
satu dulu ya, kita kita lihat dulu yang tadi benar yang kita ditanyakan di awal, bahwa ada mimisan yang sifatnya benar-benar pure darah yang keluar, ada juga yang bercampur lendir. Dari situ sudah kita bisa indikasikan, oh ini harus langsung segera dibawa ke dokter. Jadi misalnya kita dapat kejadian ada perdarahan pada anak-anak. Kalau pada anak-anak tersering itu memang perdarahan di little area, yang daerah hidung bagian depan itu. Nah, itu sangat mudah sekali terjadi pada anak-anak, karena kan aktivitas anak-anak ya, misalnya bermain ataupun sering kontak dengan debu, itu kan otomatis resiko untuk berdarah hidungnya sangat sangat mudah. Kalau perdarahannya masih sifatnya menetes, terus kita lakukan tindakan awal dengan memencet hidung, terus dia sudah berhenti, itu nggak perlu kompresi hidung, boleh, nggak perlu lanjut. Hanya saja misalnya kalau itu sudah terjadi berulang beberapa waktu dalam sebulan, misalnya 2-3 kali, nah segera periksakan, mungkin harus dilakukan penanganan lanjut ya. Seperti juga kalau pada orang dewasa, kalau misalnya perdarahannya tiba-tiba banyak atau jelas karena pengaruh trauma, otomatis kan harus lanjut ke dokter gitu. Karena beda kan kalau perdarahannya cuman hanya berupa bercak sedikit, tidak bercampur lendir, hanya darah sedikit ya, mungkin cuman karena lasa-lasi atau robekan sedikit di hidung, itu nggak masalah. Kecuali dia sudah ngocor, harus, karena bisa menyebabkan hilangnya darah yang banyak, itu harus penanganan lanjut. Betul, Dok. Harus datang. Tadi ada beberapa ya, Dok, ya, mimisan yang sering dan muncul beberapa kali ya, Dok, berulang kali ya, Dok. Apakah mimisan yang sering dan lama ini bisa mengindikasikan ini penyakit yang serius begitu, Dok, seperti gangguan pembukaan darah atau mungkin tumor begitu, Dok? Ya, yang saya seperti sebutkan di awal bahwa ada beberapa penyebab ya. Misalnya pada anak-anak memang yang satu tadi ada penyakit kelainan kongenital yang contohnya saya sebutkan pembuluh darah yang melebar. Bisa juga karena gangguan lain, misalnya hemofilia. Jadi pada anak-anak yang memiliki gangguan pembekuan darah, nah itu dimanapun bisa terjadi perdarahan sebenarnya, tetapi yang paling mudah memang di area hidung. Nah, itu harus dilakukan penanganan lanjut. Makanya saya katakan bahwa kalau perdarahan sudah terjadi berulang-ulang tanpa penyebab yang jelas, maksudnya misalnya anak-anaknya tidak bermain, tidak lagi korek hidung, tidak apa, kok tiba-tiba ada darah, ya harus diperiksakan. Karena itu resiko hemofilia sepertinya kan memang lebih ke anak laki-laki ya, anak laki-laki usia sekitar di bawah 5 tahunan. Kalau anak perempuan kan jarang ya, lebih ke anak laki-laki kalau hemofilia. Itu harus segera ditangani, penyakit herediter. Sama seperti kalau kasus-kasus keganasan, kasus-kasus keganasan di area wajah, daerah hidung, daerah nasofaring, nah itu biasa juga tanda awalnya ditandai dengan mimisan. Kalau ada keganasan, kanker nasofaring ya, itu lebih sering seperti itu. Atau kanker di hidung, tumor di hidung yang mengarah ke kanker, meskipun cuma sebatas polip pun bisa. Polip itu kalau dia dalam situasi meradang, dia bisa sangat memungkinkan untuk menyebabkan epistaksis. Makanya harus segera diperiksakan kalau sudah berulang. Intinya ya tahu aja bahwa ini sudah berulang dan sudah sering ya, jangan dibiarkan. Kadang-kadang ada pasien datang, ini sudah sering Dok, dari kecil itu dia, kenapa dibiarkan? Iya, Dok, betul, Dok. Jadi harus waspada ya terhadap apa yang terjadi di tubuh kita begitu ya, Dok ya. Nah, nanti kalau misalnya masyarakat nih, Dok, ketemu mimisan nih, gimana caranya ya, Dok? Apakah kepalanya didongakkan begitu, Dok? Bagaimana kira-kira posisi kepala yang benar saat mimisan nih, darah nih, didongakkan atau jadi masuk nggak darahnya ke dalam atau bagaimana begitu, Dok? Prinsip penanganan ini kan terjadi perdarahannya di area ini ya, di area saluran nafas ya. Jadi prinsip penanganan yang harus kita pegang itu bahwa harus mengamankan area pernafasan. Jadi itu yang harus kita jaga dulu. Kenapa? Karena kalau ada sumbatan, perdarahannya lari ke daerah saluran nafas, itu kan bisa menyebabkan aspirasi namanya. Jadi aspirasi itu sumbatan di saluran nafas yang bisa menyebabkan hal yang fatal. Makanya kalau ada epistaksis atau mimisan, posisi kepala cukup tegak atau menunduk sedikit, jangan mendongak. Karena kalau kita mendongak, malah dia resikonya akan jatuh ke saluran nafas. Jadi bisa menyebabkan aspirasi, menutup saluran nafas. Bahaya sekali. Jadi cukup menunduk. Nah, sekalian saya kaitkan, kalau mungkin di situ masyarakat sering bilang gimana sih yang harus penanganan awalnya, sekalian aja saya bahas. Jadi kalau misalnya pada anak-anak ya, ada perdarahan, cukup lakukan penanganan dengan kedua tangan, pencet hidungnya di area depan ya, bukan di sini, bukan di tulang hidung, karena ini tulang hidung, nggak ngaruh sama sekali.
Kan little area itu daerah yang saya katakan tadi, kumpulan dari beberapa pembuluh darah ada di area depan. Jadi pencet aja, bisa dipencet kurang lebih 5 menit atau paling lama 10 menit lah. Sarankan untuk bernafas lewat mulut. Posisi kepala tegak atau menunduk sedikit, jangan mendongak. Kemudian kita bisa melakukan itu pengulangan 3 atau 3-4 kali. Intinya kita mengobservasi sampai 30 menit aja. 30 menit. Jadi misalnya kamu pencet 10 menit, berarti pengulangan 3 kali. Jadi kita pencet, setelah 5 atau 10 menit lepaskan. Kalau masih, ulang lagi. Pencet aja lama. Karena daerah yang kita harapkan berhenti itu dia mengalami proses pembekuan darah gitu. Pembekuan darah, terus darah bekuannya itu yang menutup daerah perdarahan itu. Itu yang kita harapkan dari tindakan tadi. Setelah misalnya kita ulangi beberapa kali sampai 30 menit paling lama tidak terjadi perubahan, tetap ngocor, itu sudah menandakan harus ke rumah sakit. Jadi maksimalnya sampai di situ. Boleh dibantu dengan tindakan lain, misalnya di kompres dengan air es. Tujuannya apa? Seperti tadi, membantu proses pembekuan darahnya, ya kan? Membantu proses pembekuan darahnya. Ini kan beda ya kalau misalnya luka daerah luar kita tekan udah bisa berhenti. Ini kan nggak bisa. Jadi kita tekannya dari luar, tapi maksimal batas toleransi yang bisa kita tunggu itu cuma sampai 30 menit. Setelah lewat dari itu dan perdarahan tidak berhenti, itu sudah warning, kita harus ke rumah sakit. Nanti harus ada penanganan medis lanjut. Oke, berarti tidak mendongak ya dok ya, Nggak. tapi lebih ke posisinya tegap, tapi atau kepalanya mundur sedikit mendongak. Iya, intinya lebih baik dia mengalir ke depan daripada mengalir Masuk ke belakang. Terus kita harus mengingatkan tenang, harus tenang, karena semakin pasiennya atau orangnya itu panik, darah akan semakin mengocor, karena kan otomatis jantungnya semakin terpompa, pembuluh darah semakin terpompa, dia akan semakin banyak. Jadi harus tenang aja, gak usah khawatir. Jadi cukup dipencet dan menunduk, jangan ke belakang. Kalau ternyata misalnya pada orang dewasa sih itu yang kadang saya susah juga kalau misalnya pada orang dewasa, kalau perdarahannya yang pembuluh darah belakang di daerah woodruff, meskipun dipencet dia tetap akan mengalir ke tenggorokan. Jadi enggak usah menunggu 30 menit. Kalau misalnya dipencet di depan terus ternyata dia rasakan dia mengalir ke belakang, itu berarti bukan perdarahan di area depan, harus ke rumah sakit. Langsung, tidak perlu menunggu ya dok ya? Ya, tapi itu biasanya mengocor. Kalau daerah woodruff, daerah pembuluh darah belakang yang pecah itu karena dia arterinya besar-besar begitu ya dok? Harus datang segera. Ini segera ya dok. Iya. Jangan Tapi ditunggu di rumah. posisikan nunduk ya. Pasiennya diposisikan nunduk. Jangan dibaringkan. Misalnya pasien mau ditransport untuk perjalanannya ditransportasi, dia posisi baring nggak boleh. Jadi harus dalam keadaan pasiennya duduk dan menunduk. Baik, dok. Tadi juga katanya bisa dikompres ya dok ya, pakai air es dok di area hidung. Kira-kira di area kepala juga nggak dok? Karena beberapa ada pertanyaan nih dok, jika disiram kepala anaknya pakai air gitu dok, atau kepalanya dikompres pakai air es begitu dok. Kira-kira itu ada pengaruh nggak dok terhadap penanganan dari mimisan? Oke, itu tindakan yang sering kita dapat ya di orang tua, maksudnya hari-hari yang untuk penanganan epistaxis. Sebenarnya nggak ada salahnya. Kenapa? Salah satu pada anak-anak terutama ya, salah satu penyebab terjadi epistaxis atau mimisan pada anak-anak itu kan tadi ya, kalau misalnya dia terpapar panas. Misalnya makanya banyak anak-anak yang kayak upacara itu tiba-tiba pembuluh darahnya berdiri aja tiba-tiba langsung ngocor. Nah, itu karena ada pembelebaran dari pembuluh darah. Ini kalau pembelebaran pembuluh darah, apalagi misalnya anaknya kurang istirahat ya, kurang yang tadi ada penyakit bawaan herediter ya, memang bentuk dari pembuluh darahnya dia itu sudah lebar. Jadi dipicu panas, dia pelebaran bisa pecah. Meskipun hanya sedikit ngorek hidung, ngupil dikit aja itu bisa berdarah. Tujuannya disiram atau dikompres itu kan buat membantu pembekuan darahnya, nggak masalah. Yang penting nggak digujur kayak gimana sampai demam nangis. Nggak enak ya? Ya, nggak masalah sebenarnya, dibantu dengan kompres juga oke. Kira-kira boleh nggak dok memasukkan tisu atau kapas ke hidung kalau mimisan begitu dok? Kan kadang datang ke IGD kondisinya udah penuh tisu gitu dok. Iya, benar, untung ditanya. Iya dok. Salah satu cara juga selain tadi dengan memencet hidung, boleh menggunakan kapas dipilin seperti rokok. Boleh. Kalau apa yang ada di rumah, tisu boleh dipilin seperti rokok, kemudian dimasukkan di hidung, tapi jangan keluar masuk baru 1 menit dikeluarkan lagi, nggak apa-apa, biarkan dulu. Kalau misalnya dikasih masuk
dibiarkan beberapa menit, tunggu seperti tadi ya 5 sampai 10 menit, biarkan aja membeku ya. Kita harapkan darah yang tertampung di dalam itu yang membeku, yang justru itu yang menyebabkan dia berhenti. Boleh dilakukan seperti itu. Jangan terlalu sering diganti, jangan baru basah diganti lagi, enggak. Jadi baiknya sebenarnya misalnya kita pasang, kalau agak basah tambah aja di luarnya. Tambah aja di luarnya kan misalnya udah masuk nih kayak yang bentuknya kayak rokok itu tadi, ditutup di bagian lubang hidung, misalnya agak basah tambah aja di luarnya supaya menahan, karena kalau terlalu sering dimasukkan terus dikeluarkan malah bisa terjadi gesekannya lebih berat kalau itu di rumah. Beda kalau misalnya di tempat medis ya, kita kan ada jelinya, dikasih penanganannya, lebih ada steril khusus juga ya, ya lebih dok ya. steril. Mungkin tisunya juga yang lebih lembut ya dok, karena kan Ya, masukannya kan ke mukosa juga dok. mukosa hidung itu. Karena kan salah satu penyebabnya kan kalau ada laserasi, atau laserasi itu maksudnya robekan kecil, Iya, ada karena gesekan pada mukosa hidung yang sangat tipis. Nah, itu dia bisa memicu. Boleh dilakukan itu. itu boleh, tapi mungkin itu kalau misalnya dalam 30 menit dan agak jauh ya dok dari fasilitas kesehatan ya dok. Mungkin kalau dekat mungkin di 30 menit bisa langsung, apalagi pada anak ya dok. Takutnya tekniknya salah, ternyata salah ini masuk jadinya laserasi betulan gitu kan. Benar. Jadi panik juga gitu ya dok Beberapa ya. kan misalnya mungkin daerah perdarahannya cuma misalnya 0,2 mili 2 mili aja, karena terlalu sering diganti kan malah melebar, jadi malah Iya. tambah berdarah. Berarti Makanya konsepnya nggak dilap ya dok, tapi di ditambah dep aja, gitu. iya ditambah aja tamponnya agak basah, tambahin aja dari luar supaya kita menunggu proses pembekuan darahnya si anak ini berlangsung. Makanya tadi yang saya tekankan harus waspada misalnya pada anak-anak laki-laki ya, anak laki-laki umur 5 sampai 10 tahun yang sering mimisan, itu kita harus waspada. Kan kelainan hereditary seperti hemofilia kan, kalau anak perempuan kan rata-rata kan tidak bisa bertahan ya. Kalau anak perempuan yang bisa bertumbuh sampai hidup dengan hemofilianya itu yang anak laki-laki. Lebih sering kita terdeteksi di anak laki-laki. Gitu. Oke dok. Nah mungkin itu kalau misalnya dari rumah ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok, yang terakhir mungkin dok. Apakah orang yang sering mimisan ini aman untuk naik pesawat atau aman untuk menunaikan ibadah haji begitu dok? Gini, kalau ini pertanyaan pamungkasnya ternyata kaitan dengan Mungkin banyak yang mimisan tapi jadi takut naik pesawat gitu dok, masalah takutnya sebenarnya. makin tinggi terus makin ini gitu dok, mungkin mikirnya seperti itu dok. Iya, memang makanya tadi saya tekankan sebenarnya kan tergantung dari faktor penyebabnya ya. Faktor pemicunya apa? Jadi harus terdeteksi dulu, siapa tahu ada hipertensinya, ada penyakit sinusitisnya, ada tumornya ya kan? Ada tumornya. Jadi kalau memang sudah pernah mengalami epistaxis yang boleh datang diperiksakan ya kan? Harus diperiksakan dulu tergantung penyebabnya. Karena secara umum kalau misalnya epistaksisnya, mimisannya karena penyakit infeksi tadi, peradangan sinusitis apa itu bisa, nggak ada masalah. Nanti kita bekal dengan obat, kita tangani dulu ya. Yang masalah adalah kalau tidak pernah memeriksakan, tiba-tiba bilang, oh dokternya bilang boleh, ya. Saya pernah mimisan tapi nggak pernah periksakan, tiba-tiba bilang boleh, ya langsung nggak bisa. Ya kita harus menegakkan dulu kausanya apa, penyebabnya apa, ya baru kita bisa memberi rekomendasi. Jadi kalau secara umum ya kalau tidak ada kontraindikasi yang terlalu berat ya, misalnya bukan karena kanker atau bukan karena kelainan yang tadi, salah satu saya lupa singgung juga ibu hamil ya, terutama ibu hamil itu ada peningkatan estrogen progesteron, itu sangat beresiko pada beberapa orang tertentu yang sangat sensitif itu sampai kita harus melakukan apa namanya ya, memilih ya antara menyelamatkan bayi dengan ibu hamilnya, karena salah satu penyebabnya juga gangguan itu tadi, gangguan hormon pada saat kehamilan. Sama itu penyebabnya juga harus ditahu. Jadi tentang boleh tidaknya naik pesawat ya tergantung penyebabnya ya dok, betul. Tergantung penyebabnya. Tadi saya lupa sih untuk ibu hamil terutama. Jadi kalau misalnya ibu hamil dapat ibu hamil yang sering mimisan, segera periksakan diri. Memang ada beberapa kasus tertentu yang seperti itu. Seperti orang yang ada juga kasus sering saya dapat, ya bukan sering ya, ada beberapa 2-3 orang lah setiap kali haid mimisan. Ya itu kan gangguan hormonal. Iya dok. Gangguan hormonal, pengaruh dari hormon estrogen tadi. Jadi setiap kali haid mimisan. Tetap harus dicek ya dok, karena takutnya mempengaruhi ke sel darah merah. Ya maksudnya kalau kita tahu kausanya,
si pasien akan tahu bagaimana dia harus menghadapi, tidak panik, ya, tidak panik. Terus kita harus menjagakan HB-nya, sel darah merahnya tidak sampai berkurang karena misalnya perdarahannya banyak. Ya, seperti itu. Kalau tahu kausanya, tahu cara menanganinya, tidak panik akhirnya. Betul sekali. Gitu. Jadi biar nggak terlalu panik, lebih baik diperiksakan dulu sehingga tahu langkah ke depannya Ya, bagaimana. bisa diajarin caranya kan. Baik. Gitu. Baik, luar biasa sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Dr. Risma Hasroni, spesialis THT KL, atas penjelasan yang begitu lengkap, lugas, dan juga bermanfaat. Nah, tadi kita sudah belajar dan mengetahui mulai dari penyebab dan juga bagaimana penanganannya jika ketemu seseorang dengan mimisan, baik itu kita sendiri ataupun orang sekitar kita. Mungkin tidak ada salahnya kita membantu, mengedukasi ataupun menolong orang-orang dengan mimisan begitu. Nah, tapi jangan lupa juga jika misalnya kita ragu atau bagaimana, baiknya diperiksakan ke dokter. Dan juga dilihat tadi ada waktunya, kalau misalnya mimisannya sedikit, mungkin 30 menit, kalau lewat dari situ langsung dibawa ke rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, baiklah, mungkin podcast ini merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-117. Melalui kegiatan ini, kami dari ID Cabang Wajo ingin terus meningkatkan ilmu kesehatan ke masyarakat dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga apa yang kami bagikan hari ini bermanfaat, dan kami harap obrolan ini juga bisa menjadi pengingat penting untuk lebih peduli terhadap diri kita, untuk lebih peduli terhadap sinyal-sinyal yang terjadi di diri kita. Jangan sampai kita membiarkan begitu saja gejala-gejala atau sign yang ada di tubuh kita begitu. Nah, jangan lupa untuk membagikan podcast ini kepada keluarga, sahabat, teman, orang-orang terkasih, dan semuanya agar semakin banyak yang teredukasi dan juga terlindungi, terutama masalah epistaxis ini. Baik, kami izin untuk pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, peka terhadap diri sendiri, dan jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter bila ada penyakit ataupun kelainan ataupun gejala yang dirasakan. Sampai jumpa di obrolan berikutnya bersama kami, ID Wajo, untuk Wajo yang lebih sehat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih dok.